Harga minyak dunia kini tidak lagi setinggi saat perang AS-Israel dimulai pada Februari 2026. Kala itu, harga minyak global melonjak hingga mencapai 120 US dollar per barel. Berdasarkan perdagangan Kamis 9 Juli 2026, harga minyak mentah Brent ditutup di level 76,30 US dollar per barel, sedangkan WTI berada di level 72,08 US dollar per barel. Meski sudah tidak setinggi Februari lalu, harga minyak masih bergerak dinamis, terutama dipengaruhi perkembangan proses perdamaian AS-Iran. Di tengah dinamika tersebut, masyarakat Indonesia sejak Juni lalu telah lebih dahulu menghadapi kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green. Lantas, seberapa besar efek domino kenaikan BBM non-subsidi terhadap daya beli, pelaku usaha, hingga minat masyarakat terhadap kendaraan listrik? Lalu, kapan kira-kira harga bisa ikut turun? Ekonom Indef Tauhid Ahmad menilai kenaikan BBM non-subsidi dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari pelemahan rupiah, harga minyak dunia, serta realisasi produksi minyak yang belum mencapai target. Sehingga kalau misalnya impor lebih besar dengan tekanan harga maupun tekanan harga minyak dunia yang naik dan tekanan rupiah yang melemah, otomatis itu akan meningkatkan harga BBM non subsidi, baik yang crude ya, yang memang dalam bentuk minyak mentah maupun yang olahan yang sudah jadi ya. Tidak berhenti di situ, dampaknya pun menjalar ke kebutuhan pokok untuk kelas menengah dan UMKM, seperti pada biaya transportasi, produk impor, kebutuhan rumah tangga yang lambat laun ikut meningkat. Walau tensi AS-Iran mereda dan harga minyak dunia turun, tekanan energi Indonesia belum tentu langsung hilang. Menurut Tauhid, penurunan harga minyak tetap memiliki jeda sebelum tercermin pada harga BBM domestik. Biasanya paling minim sebulan, maksimal 3 bulan itu pass through-nya, dan itu biasanya akan ada penentuan harga dan peninjauan kembali harga BBM, terutama yang non-subsidi ya. Kalau yang subsidi saya kira ini pemerintah sudah memberikan janji. Dari sisi fiskal, tekanan diperkirakan tetap ada, meski tidak sebesar perkiraan awal. Sebab menurutnya, harga minyak dunia belum tentu kembali ke level sebelum perang. Tauhid berharap hal ini dapat menjadi sinyal positif bagi fiskal RI. Dunia usaha juga ikut menghadapi tekanan. Ketua Umum Apindo, Cinta Kamdani, menilai karakter dampak kenaikan Pertamax dan Pertamax Green berbeda dari kenaikan harga BBM non-subsidi jenis solar pada April lalu. Menurutnya, kenaikan pada April lalu lebih berpengaruh terhadap logistik, transportasi barang, dan kegiatan distribusi industri. Sedangkan kenaikan kali ini berdampak pada biaya mobilitas usaha, kendaraan operasional ringan, aktivitas sales dan distribusi kecil, serta pelaku usaha jasa dan UMKM yang menggunakan kendaraan berbahan bakar bensin non-subsidi. Shinta menilai dampaknya terhadap harga barang dan jasa kemungkinan tidak langsung sebesar kenaikan BBM subsidi atau diesel. Namun, tetap ada risiko second round effect apabila kenaikan biaya mobilitas dan operasional diteruskan bertahap ke harga jasa, biaya pengiriman, atau harga akhir di tingkat konsumen. Dari sisi daya beli, kenaikan Pertamax juga dapat menekan kelompok kelas menengah pengguna kendaraan pribadi. Dengan naiknya biaya transportasi, ruang konsumsi untuk barang dan jasa lain bisa berkurang. Menurutnya, hal ini perlu diantisipasi agar dampaknya tidak melebar ke permintaan domestik. Untuk mitigasi, pemerintah dinilai perlu memperkuat pengendalian inflasi, terutama pada komponen biaya transportasi, distribusi, dan bahan pangan. Selain itu, daya beli masyarakat kelompok menengah dan menengah ke bawah juga perlu dijaga, karena konsumsi domestik masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Jika tekanan biaya energi tidak dikelola dengan baik, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga dari sisi permintaan, karena konsumen menjadi lebih berhati-hati dalam berbelanja. Lantas, dengan ada kenaikan BBM ini, apakah membuka peluang masyarakat membeli kendaraan listrik? Menurut Gaikindo, hal ini bergantung pada kemampuan daya beli konsumen.
Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara menyebut kelompok masyarakat yang mampu bisa kembali melirik mobil listrik. Sayangnya, kelas menengah sudah tertekan dalam beberapa tahun terakhir. Dua sisi ya, jadi bagi masyarakat yang mampu, ini ada kelompok tertentu, itu yang dulu udah pernah punya mobil listrik, udah dijual, kemudian kemarin dampak perang, dia beli lagi. Artinya itu dia punya duit. Itu satu. Yang kedua adalah kelas yang pas-pasan, kelas menengah, yang sekarang udah beberapa tahun ini tertekan. Jangankan beli mobil listrik, mobil biasa aja mereka juga tertunda. Pilihannya kalau mereka masih punya uang, belinya mobil bekas. Kukuh juga mengatakan pembeli mobil listrik umumnya bukan pembeli mobil pertama. Mayoritas merupakan konsumen yang sebelumnya sudah memiliki kendaraan, sehingga mobil listrik menjadi kendaraan kedua atau ketiga. Kukuh menjelaskan, penjualan kendaraan listrik secara year to date masih menunjukkan peningkatan. Dalam klasifikasi Gaikindo, kendaraan elektrifikasi disebut XEV. Kategori ini mencakup battery electric vehicle, hybrid electric vehicle, serta plug-in hybrid electric vehicle. Menurutnya seluruh kategori tersebut masih cenderung meningkat. Namun Gaikindo belum dapat memastikan sampai sejauh mana tren kenaikan ini akan berlanjut. Ia mencontohkan Cina yang lebih dahulu mengembangkan kendaraan listrik. Di negara tersebut, penjualan battery electric vehicle mulai cenderung stagnan, sementara konsumen mulai beralih ke kendaraan hybrid dan plug-in hybrid. Nah, kira-kira apakah Indonesia akan segera mengalami penurunan? Atau bahkan bisa lebih lama lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar.